Tes tes. Assalamualaikum. Halo halo, suara saya kedengeran? Kedengaran, Mbak. Oke. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Nah, kita ketemu lagi ya di semester 5 ini, teman-teman, dengan mata kuliah yang berbeda. Ada yang tahu mata kuliahnya apa? Visual 3D, Pak. Ya, Visual 3D. Ini agak berat ya ini ya. Jadi kemungkinan kalian bakal ke ITTS buat prakteknya ya. Hari ini kita pengenalan 3D dulu aja. Kalau di ITTS ada software apa yang udah keinstall untuk 3D? Maksudnya, Pak, Atau belum ada? itu, Pak. Di ITTS ada yang udah keinstall belum? Kita nanti rencananya mau pakai aplikasi apa ya, Pak? Oke oke. Nah, jadi untuk 3D itu kita bisa pakai Blender, bisa pakai Maya, bisa pakai AutoCAD dan sebagainya.
Nah, saya masih belum tahu nih PC-nya di ITTS itu speknya seperti apa. Nanti yang deket sama ITTS bisa minta tolong nggak cek, speknya? Buat kalian nanti ini, coba. Oh, Mas Erlan? Oh, nggak ada ya? Oke deh. Dia suka ke kampus. Ya, oke. Coba nanti saya cek, sama Pak ini dulu ya, Pak Agung ya. Oke. Nah, jadi untuk RPS-nya, hari ini kita bakal bahas RPS-nya dulu aja, belum masuk ke perkuliahannya. Nggak usah perkenalan ya, kita udah kenal kan? Iya, Pak. Iya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Oke. Yang hari ini itu adalah kontrak perkuliahan dan pendahuluan visual 3D. Terus nanti ada definisi 3D, perkembangannya seperti apa, terus pembuatan basic 3D modeling. Nah, ini nanti di pertemuan 3 kita baru mulai masuk ke pembuatan. Terus keempat nanti pembuatan pewarnaan. Terus nanti ada pencitraan UV mesh. Jadi di dalam 3D itu kan dia macam-macam ya. Ada yang modelnya dia masih kasar sama halus. Nah, itu nanti kita coba. Terus nanti ada pemetaan koordinat. Jadi untuk 3D di sini kita bukan 3D yang orang bergerak itu ya, bukan. Tapi lebih ke objek diam. Contoh misalkan ini. Bentar. Autodesk. Saya kalau biasanya pakai Autodesk untuk 3D. Tapi nanti coba kita cek dulu aja di TTS code-nya pakai apa. Di sini yang udah pernah 3D bikin model 3D siapa? Belum ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Pak, ini Zoom-nya kayak ketimpa karena belum keganti share screen. Oh, bentar. Wah. Eh. Hmm.
Screen. Iya. Good job. Oke. Jadi contoh, biasanya kalau saya bikin 3D itu untuk pembuatan case. Ini blur. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Kalau kalian bisa lihat, ini model 3D yang sudah dicetak. Nah, desainnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi 3D itu dia banyak macamnya. Yang pertama, dia bisa digunakan sebagai objek hasil nyata. Itu adalah pakainya 3D print seperti yang ini. Nah, 3D print sendiri itu juga dia macam-macam. Ada yang menggunakan resin, dia pakai cairan, terus ada yang menggunakan filamen, itu bentuknya seperti ini nanti jadinya. Dia bakal ada kelihatan layer-layer kayak gitu itu. Nah, di filamen sendiri itu ada yang namanya ABS sama PLA. Itu bahan dari plastik. Seperti itu. Good job. Iya. Iya, nanti ya. Ya, sebentar ya. Nanti ya. Nih, Adek mau apa? Mau diskon? Ya, sana di bawah boleh. Oke ya. Jadi filamen sendiri tadi ada yang ABS, PLA dan sebagainya macam-macam. Itu dari bahan plastiknya. Seperti itu. Nah, bedanya filamen dengan resin, itu dia kalau resin bentuknya bakal cair dan tidak ada hasil dari layer-layernya. Kayak gitu. Sedangkan misalnya kalau filamen, itu dia pasti bakal ada layer-layernya. Tapi harganya sendiri pun lebih murah filamen daripada resin. Dan lebih lama resin juga daripada filamen. Seperti itu. Nah, biasanya saya menggunakan ini. Ini saya pakai apa sih namanya? Autodesk. Ya, Autodesk Inventor. Tapi nanti kita cek dulu aja soalnya untuk 3D sendiri itu agak berat. Jadi speknya harus agak tinggi sih. Seperti itu. Nah, kita balik lagi. Nah, terus nanti ada pemetaan koordinat di pertemuan ke-6. Terus nanti ada pembuatan output file berupa gambar. Jadi dari hasil 3D tadi, terus kita jadiin JPEG atau PNG dan sebagainya yang bisa kita ekspor kayak gitu itu. Terus nanti ujian. Nah, ujiannya di sini nanti kemungkinan bakal tetap masih esai, tapi mungkin ada latihannya dikit untuk bikin 3D. Terus nanti pertemuan ke-9 itu adalah teknik basic pencahayaan pada scene 3D. Jadi nanti gimana caranya misalkan kalau kita bikin sebuah tempat ya, sebuah tempat kayak gitu kan ada pohonnya, terus ada matahari. Itu kan biasanya kalau misalnya mataharinya bergerak itu kan pencahayaannya pasti bakal berubah. Nah, itu yang bakal kita buat nantinya. Kayak gitu. Terus ada penerapan tekstur dari 3D scene tanpa menyentuh pencahayaan. Nah, ini gimana caranya nanti nggak blocking lebih tepatnya. Seperti itu. Terus nanti ada cloud sama partikel, ini tekniknya aja. Terus sama pembuatan konsep 3D, fiksi. Nah, ini karakter ya. Karakter tapi masih belum bergerak. Jadi hanya konsepnya aja. Jadi kayak rigging. Jadi kalau manusia itu kan pasti ada tulangnya ya. Nah, itu namanya rigging di dalam ininya, dalam karakternya kayak gitu itu.
Terus nanti ada penurunan jumlah face pada objek, terus nanti pertemuan 16 itu adalah teknik pemberian tulang. Nah ini, tulang tuh rigging-nya tadi. Terus rendering. Nah, yang di sini renderingnya wajib hasilnya jadinya seperti ini. Jadinya itu nah, jadinya seperti ini. Nah, ini sudah bisa hasil jadi untuk kita cetak ke 3D print. Kayak gitu. Nah, 3D sendiri ini bisa diaplikasikan di banyak bahan ya. Jadi contoh, bentar. Nah, jadi ini bahannya aluminium. Ini pertama kali saya bikinnya pakai 3D juga. Nah, terus cetaknya di mana? Ini kalau dulu saya cetaknya di Cina. Seperti itu. Jadi pengaplikasiannya 3D itu banyak banget tempatnya. Kalau misalnya di aluminium, dia pakainya CNC nanti jadinya. Terus misalnya kalau polikarbonat, itu juga bisa nanti pakai CNC juga. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan dulu. Ini masih pengantar dulu ya. Silahkan yang mau tanya. Oh iya, kita belum absen. Mohon maaf. Di sini ada yang ngerasa nggak PC-nya atau laptopnya kuat? Kalau ngerasa nggak kuat ya nggak apa-apa. Iya, bisa diputar kan? Oke, kita absen. Oke, menurut Pak bagaimana gambar 3D dijadikan bergerak seperti fitur bermotif soal karakter? Oke, itu punya ayah sayang. Sebentar ya. Oke, nah ini lagi rame ya VTuber ya. Nah, itu bisa kalian pakai sendiri. Jadi ada aplikasinya khusus sebenarnya. Misalnya kalau kalian mau gampang buatnya, saya lupa namanya. Coba nanti saya carikan dulu sebentar. Tapi dia kalau misalnya mau manual itu menggunakan rigging. Nah, terus di aplikasi sendiri dia itu khusus. Jadi ada yang bisa menentukan pola muka. Jadi contoh kamera kayak gini nih. Jadi 3D-nya itu kan udah dibuat dulu ya. 3D-nya udah dibuat dulu, terus di mukanya itu udah ada rigging-nya juga, udah ada titiknya. Jadi misalkan kalau kita A kayak gini, dia nanti karakternya juga bakal ikut A kayak gitu itu. Nah, itu ada aplikasinya udahan.
Jadi untuk buat orang VTuber-nya dulu itu kalian bisa menggunakan render apa? Ini. Bentar. Oke, kalian bisa menggunakan Blender atau aplikasi apapun kayak gitu itu. Tapi misalnya kalau pakai AutoCAD itu kemungkinan masih belum bisa. Oke, menurut Bapak yang paling ringan untuk komputer? Oke, kalau yang paling ringan atau paling gampang itu kalian bisa menggunakan Maya sebenarnya. Tapi berbayar. Coba nanti saya carikan crack-nya dulu aja. Atau kita cari bareng-bareng aja ya. Maya namanya. Iya, Bagas 31 ya. Autodesk Maya ya. Jadi kalau yang Maya itu lebih ke arah karakter. Terus misalkan kalau yang Inventor itu adalah lebih ke arah hasil jadi 3D object. Kalau biasanya saya buat keyboard kayak gitu itu. Jadi Autodesk itu banyak banget macamnya. Jadi tergantung kalian mau pakai yang mana. Nah, tapi untuk perkuliahan kali ini kita menggunakannya pakai Maya, Autodesk Maya. Oke, nanti kita cari bareng-bareng ya. Mas Osama laptopnya apa? Atau komputernya pakai apa? Nah, tuh langsung dapet ya. Acer E5 476G Acer E5. 467 Iya, sayang. kalau nggak salah. Iya. Oh, oke, sip. Tapi beberapa sudah di-upgrade, Pak. Kayak ganti ke SSD sama tambah RAM. Oke. Pakai berapa RAM-nya? 12 GB? 8. 8. Oke, itu masih agak kurang tuh memorinya 8 GB kayaknya. Tapi masih cukup bisa jalan sih sebenarnya. Oke, sip. Nah, ya, kita pakai yang ini aja ya. Kita coba dulu yang dikasih Mas Osama. Terserah mau pakai yang 2020, 2023 atau yang lain mana serah. Atau mau kita sesuaikan aja semuanya pakai yang 2000 berapa biar tampilannya sama. Oke, ini mohon maaf ya, anak saya lagi sakit. Nah, kalian pingin mau pakai Autodesk Maya yang 2000 berapa? Makin tinggi tahunnya itu biasanya makin berat. Coba nanti kita cek bareng-bareng aja ya. Nanti kita diskusikan di grup ya. Ketua apa? Ini admin grup minta tolong untuk diganti nama grupnya ya. Oke, kita absen dulu. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Tuh, nggak bisa. Erlang Inkiriwang. Nggak ada. Erlangga Maulana.
Strasbourg, Hadir, Pak. Kartika Widyadari, oke. Laude Muhammad Osama, Hadir, Pak. Muhammad Fahrul, Muhammad Reza Pahlevi, oke Mbak Kartika aman. Muhammad Reza Pahlevi nggak ada ya. Rega Adrian Pratama, Hadir, Pak. oke. Rio Riansyah, Hadir, Pak. oke. Wahyu Kurniawan Gultom, Hadir, Pak. oke. Zulfa Malika, Hadir, Pak. sip. Oh ini kalian kelasnya solid banget ya. Sampai semester 5 masih banyak yang masuk. Bagus. Oke. Sampai sini silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Oh iya, nggak apa-apa Mbak Tika. 2 tahun yang lalu aja Pak. Ya tidak. Boleh. 2 tahun lalu oke, berarti 2020 ya? Ada nih 2020. Tuh dia memorinya minimal 8 GB. Terus ininya 16 GB DDR4. Emang 3D itu berat banget sih. Sebenarnya untuk buatnya sendiri itu nggak terlalu berat kalau buatnya. Yang bikin berat nanti itu untuk animasiinnya. Itu benar-benar nggak boleh buka Mozilla, nggak boleh buka Chrome, pokoknya nggak boleh buka apa-apa, yang penting 3D tok. Wah itu berat itu. Oke, tip, silakan. Ada yang bertanyakan? Tanya aja. Hari ini kita hanya pengantar ya. Oke, bentar. Oke, sembari misalnya nunggu yang mau tanya, untuk final project 3D, kalian pinginnya mau apa? Atau kalian mau bikin karakter VTuber aja? Oke, jadi untuk final project saya masih belum kepikiran mau bikin apa. Nanti kalian mau bikin individu atau kelompok? Gitu dulu aja deh. Untuk final projectnya. Mau kelompok atau individu? Pak boleh tanya Pak? Boleh. Menurut Bapak untuk membuat Sebentar. Oke.
Oke. Wah, ini bikin grup baru lagi nih. Ya udah nggak apa-apa. Yo, gimana? Tentang pembuatan 3D, Pak. Kira-kira itu makan waktu berapa lama menurut Bapak? Oke. Pembuatan 3D. Apanya dulu nih? Mau bikin apanya? Misal kita mau buat kayak tadi itu produk Bapak semacam keyboard. Nah, itu Hmm? untuk buat desainnya berapa lama ya, Pak? Oke, misalkan kalau dari awal ya, ini saya bikin desain itu sekitar seminggu kalau nggak salah. Jadi hari awalan itu, hari 1, 2 itu lebih ke desain tangan dulu. Karena kan kita misalnya kalau mau bikin 3D itu kan ngerti dulu bentuknya ya, dari 2D-nya ya, mau seperti apa. Nah, dari situ nanti baru ke arah 3D. Ya paling sekitar seminggu 2 mingguan sih, mulai dari kasar, kayak gitu. Nggak terlalu lama sih, misalkan kalau bikin ini ya, bikin produk, case kayak gini ya, ini nggak begitu lama. Tapi yang lama nanti kemungkinan bikin karakter sih. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke sip, kalau misalnya masih belum pernah itu kayaknya bakal lama banget sih. Nggak apa-apa kan, kita pelan-pelan aja. Yo, tanya apa lagi silahkan. Oke, nih saya kirim ke grup deh. Oh iya, oh iya sebentar sebentar. Oke, saya kirimkan ke grup dulu nih. Nah, contoh coba silakan cek di grup, saya udah kirim, itu nanti kita bakal bikin yang kayak gitu itu. Masih dasar-dasar dulu aja nggak apa-apa kok. Jadi nanti, eee, extrude, revolve kayak gitu itu, nanti kalian harus ngerti itu gunanya buat apa. Kalau extrude itu biasanya buat, nambahin tinggi atau tambahin, ininya, volumenya, kayak gitu itu. Terus nanti ada revolve, revolve itu buat, nge-cornering, terus ada sweep dan lain-lain. Jadi mmm, oke. Nah, jadi, semua, apa ya, tool-nya itu sebenarnya sama semua untuk, aplikasi 3D, cuman kegunaannya yang beda. Jadi sama kayak kita pakai AI atau Photoshop. Nah, itu kan dia sama-sama untuk, gambar ya, tapi yang satunya bitmap, satunya vektor. Nah, ini sama juga, yang, Inventor ini lebih ke arah 3D modeling, kalau yang Maya tadi 3D karakter, seperti itu. Dulu ada yang ikut ini enggak, seminarnya Prof. Yanto enggak? Ada yang pernah ikut? Yang ITTS ngundang Prof. Yanto?
Ya, kalau nggak ikut nggak apa-apa. Nah, itu juga kan dijelaskan ya, 3D itu seperti apa, seperti itu. Yo, silakan yang mau tanya. Terus silahkan ini dicoba. Oke. Jadi kalau misalnya STL itu biasanya dia udah siap jadi cetak, jadi tidak bisa diubah-ubah lagi. Tapi misalkan kalau pakai step, jadi, ininya, ekstensinya, itu dia masih bisa dirubah kalau step. Kalau dia modelnya ekstensinya STL itu udah nggak bisa dirubah lagi. Tapi misalnya kalau STL kalian bisa langsung buka di Windows 10, seperti itu. Mhm. Oke, teman-teman yang lain gimana? Saya ngikut aja sih. Kalau misalnya mau kelompok boleh, kalau misalnya mau individu boleh. Tapi karena, eee, satu kelas ini sedikit ya, cuman ada berapa nih? 4. Ini biasanya 8 orang ini aja yang masuk ya? Iya, Pak. Oke, mungkin satu kelompok 2 orang kayaknya, nanti. Gimana? Saya ngikut sih. Kalau mau sendiri boleh, kalau mau kelompok 2 orang. Silakan dirembuk dulu. Saya tak sambil ngecekin ininya dulu, absensi. Jumat. Boleh silakan sana. Oke, ayah ambilin dulu sebentar.
Gimana? Kita ikan. Oh, tenang, mahasiswa itu beda sama siswa ya. Jadi misalkan kalau kalian punya pendapat sendiri, nggak apa-apa diutarakan aja. Kalau mahasiswa itu lebih ke arah musyawarah. Jadi nggak harus ikut sama dosennya. Kalau misalnya dosennya udah ngasih pilihan, silahkan dipilih aja nggak apa-apa. Kelompok, deal? Oke. Kelompok 2 orang. Nah, kelompoknya mau saya yang nentukan atau kalian sendiri? Oke, sip. Oke. Nah, kalau gitu saya tunggu untuk, kelompoknya. Nanti kita tentukan di grup ya. Kalau udah nanti tolong di-list di grup. Oke. Terus RPS saya akan kirimkan ke grup juga. Oke. Nah, jadi selain, tugas kelompok, nanti akan ada tugas individu. Karena kalian sudah semester 5 ya. Oke. Nah, di situ bisa cek RPS-nya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini ada 8 orang. Oke. Nah, jadi, teman-teman nanti bakal bikin PPT tentang materi yang, ada di RPS. Jadi karena ini udah semester 5 ya, gantian kalian yang, eee, ini, bikin PPT-nya. Nanti kalian yang jelaskan juga di kelas. Nanti kalau udah kalian jelaskan, nanti baru gantian saya yang jelaskan. Oke? Nah, untuk, untuk temanya, terserah kalian mau pilih yang berapa. Jadi mungkin, karena ini kan 8 orang ya, 8 berarti satu orang dapat 2 materi. Nanti terserah kalian mau pilih materi yang mana. Jadi contoh misalnya Mas Gersberg mau materi yang minggu kedua sama minggu keempat itu juga boleh, terserah kalian, kayak gitu. Oke? Nah itu nanti juga saya tunggu untuk, ininya, list-nya ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan silakan.
Mau bertanya Pak tentang Ya. aktivis. Berarti untuk yang bagian pertama kan tertulis Gimana, Mas? kontrak perkuliahan, Hmm. kontrak perkuliahan dan pendahuluan visual 3D. Berarti ini tidak jadi ya, tidak bisa diambil karena sudah Iya, tadi itu nggak bisa diambil. Jadi mulainya bisa di minggu kedua, minggu kedua sampai yang ke berapa Pak? 17. Oke. Tuh, belum. Udah ada di grup kan? Coba cek di grup deh. Mas Osama udah ada di grup kan? RPS-nya? Iya Pak, sudah ada Pak. Nah, oke sip berarti ya. Mungkin dia mendapatkan. Oh, belum masuk grup. Oke. Oke, yuk tanya apa lagi silakan. Oke, berarti untuk Maya nanti kita pakai 2020. Terus untuk final project nanti kelompok. Terus untuk tugas individu yaitu adalah buat PPT itu ya. Oke, sip. Ada lagi yang bertanyakan? Silakan tanya aja. Iya Pak, untuk batas pemilihan materinya kan per individu. Hmm. Sendiri tuh sampai berapa lama ya Pak? Oh, apa? Berapa lama apanya? Batas lama untuk pemilihannya Pak, seberapa lama? Kalau bisa minggu ini udah ini ya, udah ketemu. Oh, siapa? Biar minggu besok udah ketahuan tuh siapa yang presentasi. Nah, sama kayak gini ya modelnya, VTuber itu. Jadi karakternya itu udah ada, terus tinggal ngikutin aja muka kita atau mulut kita tuh ngapain aja. Nah, persis nih kayak gini nih. Nah, bisa kalian coba nih di Zoom. Background effect ada avatar, masih beta tapi. Oh. Ini sampai alis juga bisa gerak nih. Alis, mata. Oh, mata bisa. Mulut bisa, lidah juga bisa nih. Nah, nanti kita bikin yang kayak gini nih. Ya, di list semua ya. Jadi yang di list di grup itu tadi nama kelompok, sama kelompoknya siapa aja, terus sama list ini tadi, yang tugas individunya. Wow, Mas Aditya udah langsung milih itu. Oke, sip. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan.
Yo, tanya apa lagi? Oh, ada yang matanya bisa, ada yang enggak. Oh, enggak. Kedip bisa, tapi misalnya kalau kedipnya cuma sebelah kanan, sebelah kiri, oh nggak bisa. Ayo, tanya apa? Silakan. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja nggak apa-apa. Buat kalian persiapan buat install aplikasi. Yang ngerasa laptopnya nggak kuat siapa? Mbak Zulfa, ya udah nggak apa-apa. Nanti bakal sering bolak-balik ke kampus ya berarti ya yang nggak kuat. Mbak Tika juga ya nggak apa-apa. Emang ini berat banget sih. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Silakan diinstal aplikasinya. Kalau misalnya nggak kuat nggak apa-apa. Nanti coba saya koordinasi sama ITTS buat diinstalkan aplikasinya. Oke? Baik, Pak. Sip. Kenapa itu? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yo, terima kasih kembali.